Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Marilah kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam segala aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak saudara-saudari untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami melalui firman Tuhan yang menjadi awal dan penuntun di dalam segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini sangat jelas, di mana Tuhan membuat suatu anekdot atau perumpamaan mengenai sebuah pohon anggur yang merupakan pohon yang sangat dikagumi oleh orang Israel atau bangsa Israel. Dan dia melihat posisi antara manusia dengan Allah, di mana Allah sebagai pokok atau sebagai pohon, kita manusia adalah ranting-rantingnya. Dari hal ini nampak apa yang ingin dikatakan Yesus di ayat di bagian berikutnya selanjutnya, di mana tanpa adanya pohon, ranting tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sangat jelas terlihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tuntutan yang diinginkan oleh Tuhan, dan bahkan kita juga harus menyadarinya. Ternyata hidup yang harus kita andalkan di tengah-tengah kehidupan kita bukan lagi hanya masalah pikiran kita, logika kita, bahkan IQ kita. Tetapi selama kita hidup, harus Tuhanlah yang kita andalkan di tengah-tengah segala aktivitas kita. Apalagi pada zaman sekarang ini, di mana manusia dituntut untuk berpikir sendiri, untuk memaksakan pikirannya, IQ-nya, kepintarannya menghadapi persoalan-persoalan. Tetapi melalui firman Tuhan jelas, tidak ada apapun yang dapat kita hasilkan jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita sendiri. Dan di luar oleh Allah sendiri, kita itu bukan apa-apa. Banyak sekali orang-orang yang selama ini mengandalkan pikirannya sendiri, logikanya sendiri. Akhirnya yang dia dapat adalah kekecewaan dan bahkan menjadi suatu hal yang membahayakan, bahkan menjadi frustasi di tengah-tengah hidupnya. Oleh sebab itu yang pertama yang diinginkan oleh firman saat ini, yaitu ingatlah selalu mengandalkan Tuhan di atas segala logika, pikiran, dan bahkan kemampuan kita. Sama seperti para murid yang selalu mengandalkan Tuhan ketika menghadapi yang namanya pencobaan-pencobaan, bahkan suatu persoalan-persoalan. Dan bahkan Yesus sendiri pun selalu mengandalkan Allah ketika ada parukilon, ketika ada persoalan penderitaan melalui doanya di Taman Getsemani. Itulah kekuatan yang luar biasa yang kita miliki sebagai orang percaya. Yang terakhir, yang kedua, jika dikatakan bahwa Allah adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya, kita lihat umpasa atau pohon jelas yang menghasilkan buah melalui rantingnya. Oleh sebab itu bukan ranting yang menghasilkan buah, tapi dari pohon. Oleh sebab itu hidup kita harus ada, supaya berbuah harus ada namanya kedekatan dengan sumber pokoknya. Sama seperti pohon yang harus mengakar kepada tanah, karena tanahlah yang menghasilkan zat-zat bagi pohon supaya berbuah. Hidup kita juga seperti itu, harus ada namanya hubungan kedekatan kita kepada Allah kita,
agar kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis. Karena bukan kita yang menghasilkan, tapi pohonlah yang menghasilkan buah yang diberikan kepada ranting agar menghasilkan buah tersebut. Hidup kita harus ada kedekatan. Seberapa dekat kita mengenal Tuhan kita? Seberapa dekat kita mempercayai Tuhan kita? Seberapa dekat kita kepada Allah kita? Dari kedekatan inilah kita akan mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Demikian juga kita kedekatan dengan ayah, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Sehingga ketika ada hubungan kedekatan, saya percaya bahwa kita bisa saling memahami satu sama lain dan menghasilkan hal-hal yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, jalilah kedekatan dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa yang kita ucapkan kepada Dia, dan melalui perintah-perintah yang disampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami Tuhan tidak ada apa-apanya ketika kami di luar dari Tuhan. Tetapi biarlah kami mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kegiatan kami, di tengah-tengah persoalan kami, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami. Agar pekerjaan kami itu menghasilkan buah-buah yang menghidupkan, buah yang menjadi sukacita bagi kami dan bagi sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami untuk dapat dekat dengan Tuhan, memahami Tuhan, mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa-doa kami, dan bahkan melalui perintah yang ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini menjadi awal, menjadi sukacita untuk dapat melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin.